Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya, Willy Pujo Hidayat. Episode ke-28. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-28 ini. Sudah tahun baru 2024 ya. Bagaimana resolusi tahun 2023-nya? Berapa yang tercapai? Saat saya rekam ini, Jakarta udah mulai hujan, intensitasnya lumayan. Cukup lebat ya, dengan frekuensi yang cukup rutin, lumayan rata-rata setiap sore ya, setiap sore itu pasti hujan. Jadi beberapa jalanan sudah mulai tergenang tipis-tipis ya, mulai cari jalur alternatif juga buat jaga-jaga. Biarpun cuaca sudah mulai teduh ya, namun suhu bisnis teknologi ya atau tech business masih cukup panas ya, dari TikTok Shop yang akhirnya buka lagi di Indonesia dengan menggandeng Tokopedia yang sudah dibeli sahamnya 75%. Sampai Lazada yang memberhentikan banyak karyawannya di Asia Tenggara. Ini ngomong-ngomong ya, TikTok kan bisa jualan lagi ya. Dan sekarang resmi malah jadi pemegang saham dominan di Tokopedia gitu. Jadi entitas pengendali di Tokopedia. Jadi sebenarnya larangan TikTok Shop kemarin itu buat apa ya? Kalau ujung-ujungnya buka lagi gitu. Cuma buat ngurus izinnya aja berarti ya. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sebetulnya udah agak basi sih. Tapi biar teman-teman pendengar punya gambaran lah tentang salah satu toko online retail fashion yang ramainya bahkan ngalahin Amazon. Produksi atau pabriknya ini ada di banyak negara dan sudah melayani lebih dari 200 negara atau lebih tepatnya 220 negara. Siapa dia? Ya sebelum itu kita biasa ya masuk ke update seputar dunia e-commerce. Yang pertama datang dari TikTok ya, dengan dikasih tenggat waktu 4 bulan. Jadi setelah 75% saham Tokopedia dibeli oleh TikTok melalui GoTo, TikTok Shop diberikan tenggat waktu 4 bulan dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan transisi. Transisi di sini artinya ya betul-betul memisahkan semua transaksi yang ada di sana. Jadi semua transaksi harus ditangani oleh Tokopedia, sedangkan TikTok Shop buat jualan atau impressionnya aja gitu. Jadi nggak boleh jualan di TikTok Shop, harus dipindahkan ke Tokopedia. Tentunya bukan hal mudah ya untuk melakukan asimilasi teknologi seperti itu, karena platform TikTok di-blend dengan platform Tokopedia gitu. Tapi menurut beberapa informasi, tenggat waktu ini tidak ada keterangan tertulis, jadi mungkin sekedar peringatan verbal aja kali ya dari kementerian ke Tokopedia dan TikTok. Yang kedua datang dari Lazada yang melakukan PHK massal karyawannya se-Asia Tenggara. Jadi masih ada berita kurang menyenangkan dari tech industry, masih ada tech winter ternyata. Jadi Lazada akan melakukan efisiensi pegawai di Asia Tenggara. Kabarnya paling banyak terdampak itu di Singapura. Kalau di Indonesia belum pasti infonya gitu. Bahasa mereka yaitu dalam tanda kutip menilai kembali kebutuhan tenaga kerja. Halus banget ya. Padahal di pertengahan tahun 2023 ini Lazada itu dapat kucuran dana segar lagi dari Alibaba sekitar 12,6 triliun. 12,6 triliun. Luar biasa ya. Jadi restrukturisasi di tech company ini memang mungkin mengkhawatirkan ya. Ya semoga lekas pulih lagi bisnis tech industry. Selanjutnya datang dari Temu, TEMU, yang menjadi aplikasi yang paling banyak di-download di US. Sepanjang tahun 2023, Temu atau TEMU ini menjadi aplikasi yang paling banyak di-download di Apple Store Amerika. Jadi dia dapat gelar Apple's Most Downloaded Free App in the US for 2023. Mengalahkan Instagram, Google, dan lain-lain. Seru banget ya. Jadi buat yang belum tahu Temu atau TEMU ini, bisa merujuk ke episode 20 di podcast ini. Singkatnya, Temu ini adalah aplikasi yang menjual barang-barang unik ya, perintilan sih kalau bahasa saya, dengan harga yang kurang dari $10. Temu ini merupakan anak perusahaan dari PDD atau Pinduoduo yang volume pengiriman paketnya itu ya berdasarkan sumber tertentu itu sampai berapa juta paket sehari, jutaan paket sehari. Jual barang perintilan dari China yang interest based, yang konon kabarnya diklaim sebagai perusahaan atau aplikasi dengan engagement time yang lebih tinggi dari Amazon. Wah gila ya. Sekarang sepanjang tahun 2023, Temu menjadi aplikasi yang paling banyak di-download di US.
Yang terakhir datang dari Zalora yang menggarap segmentasi B2B. Jadi Zalora, Anda sudah melakukan hal yang tepat. B2B ini kayaknya sih masih blue ocean. Kenapa demikian? Karena menurut saya entry barrier-nya itu cukup tinggi kalau mau masuk ke B2B. Jadi B2B di Indonesia ini berdasarkan pengalaman saya ya, belum senative itu untuk digitalisasi. Masih ada mekanisme offline yang perlu dilakukan seperti perpajakan khususnya ya yang memusingkan sekali. Ini saya bacain kutipan beritanya ya. Jadi Zalora, platform e-commerce khusus fashion dan gaya hidup, memperkenalkan layanan B2B sebagai jalur bisnis baru demi mendongkrak posisinya sebagai perusahaan yang keberlanjutan. Ada 4 solusi yang ditawarkan yaitu e-fulfillment, data, marketing, dan e-distribution. Solusi ini merupakan bagian dari expertise induk Zalora yaitu Global Fashion Group. Ya, jadi mau main fulfillment juga, e-fulfillment bagus ya. Bersaing dengan Blibli, bersaing dengan Tokopedia, Circlo. Bisa banget ya Zalora untuk melakukan itu ya. Sukses untuk Zalora. Itu aja berita terkini seputar e-commerce dan sekarang kita akan balik ke topik utama podcast ini. Teman-teman bisa nebak nggak kira-kira siapa aplikasi atau entitas bisnis yang saya maksud tadi di awal? Jadi aplikasi fashion yang sudah melayani lebih dari 200 negara di seluruh dunia dengan pabrik yang juga tersebar di beberapa negara. Ada yang tahu? Ya, namanya Shein atau SHEIN ya. Kayaknya nggak asing ya. Ya emang kabarnya Shein ini pernah masuk ke Indonesia sekitar tahun 2018. Tapi tutup tahun 2021, jadi cuma sekitar 3 tahunan. Tapi di Amerika atau di US ini seru banget. Karena bahkan Shein ini adalah aplikasi yang cukup populer di kategori fashion. Jadi kalau teman-teman pernah dengar model fast fashion ya dari Zara, nah ini mungkin mirip. Namun kalau Zara itu kan dia ada toko offline-nya, kalau Shein ini mungkin seperti Zara tapi dari China gitu dan online. Ada cukup banyak hal yang bisa kita kupas tentang Shein ini. Saya mau coba breakdown jadi beberapa subbab ya. Yang pertama tentang profil, kita ngomongin tentang profilnya Shein dulu ya. Jadi kalau kita bahas tentang Shein itu sebuah entity bisnis. Shein ini berdiri tahun 2008 di China. Pendirinya namanya Chris Xu, susah banget bacanya, Chris Xu. Dengan memposisikan dirinya sebagai retail mode online yang murah dan model yang update dengan tren terkini. Saya ulang ya. Jadi memposisikan dirinya sebagai retail mode online yang murah dan model yang update dengan tren terkini. Masalah murah ini emang Cina gak usah dilawan lah ya, angka efisiensi dan produktivitasnya itu tinggi sekali. Ini intermezzo sedikit, beberapa waktu lalu sempat viral ya, Pak Gita Wirjawan itu menjelaskan bahwa beliau pernah ngobrol dengan bos pabrik dari Foxconn ya di Cina. Foxconn itu pabrik smartphone di Cina. Saking efisiennya, satu iPhone di Cina itu butuh cost cuma sekitar $10. $10 teman-teman. Dia jual harga $1.000, $2.000, costnya cuma $10. Berkali-kali lipat ya. Jadi kalau masalah murah-murahan mah udah Cina gak usah ditanya lah. Udah pasti yang paling murah gitu. Nah, Shein ini produk fashionnya itu diproduksi kebanyakan di China. Baru kemudian diproduksi juga di beberapa negara lain untuk efisiensi gitu. Tahun 2008 waktu berdiri itu pada awalnya Shein itu bisnisnya dropshipping dari produk fashion yang ada di Guangzhou. Per tahun 2015 ya baru kemudian mereka bikin produknya sendiri yang kita kenal sampai saat ini. Jadi pabrik Shein itu ada di beberapa negara yaitu China, Vietnam, India, Bangladesh dan beberapa negara di Eropa dan Amerika. Tapi nggak sebesar beberapa negara tadi. Omsetnya Shein tahun 2023 ini dikabarkan mencapai $100 miliar atau sekitar 144 triliun rupiah. Ini meningkat drastis banget dari tahun 2021. Shein bisa generate $74 miliar atau sekitar 106 triliun. Tahun 2022 naik ke $90 miliar atau sekitar 132 triliun rupiah. 2023 jadi 100 miliar dolar jadi 144 triliun. Ini gila banget ya. Nah itu tadi profilnya ya. Sekarang kita geser ke model bisnisnya. Kalau kita ngomongin model bisnis, kita coba teman-teman berimajinasi ya, kita bayangin tentang BMC ya, atau Business Model Canvas. Biar semua pendengar ada gambaran gitu ya. Jadi kita coba bayangin dulu Business Model Canvas.
Nah, kita mulai dari tengah, dari value proposition. Jadi sebenarnya apa value proposition dari Shein? Sudah dijelaskan sebelumnya, fashion sesuai tren terkini, jangkauan pengiriman luas, dan yang paling penting adalah harga yang murah. Jadi 3 parameternya, yaitu fashion sesuai tren terkini, jangkauan pengiriman yang luas, dan harga yang murah. Beberapa sumber juga bilang kalau model bisnis Shein ini mirip dengan kategori fast fashion, sebagaimana yang dilakukan oleh Zara, yang produksi bajunya nggak banyak untuk mengimbangi dinamika market. Bedanya mungkin kalau ya Zara atau H&M itu kan ada toko offline-nya gitu ya. Kalau Shein ini sudah sama sekali full online. Oke, tadi ke VP yang di tengah, sekarang kita geser ke pojok kanan. Siapa target marketnya atau siapa customer segmentation-nya? Kira-kira siapa? Biasanya anak-anak muda ya, cowok, cewek yang nggak mau ketinggalan hype trend fashion. Tapi alih-alih beli di Zara ya atau H&M yang mungkin agak mahal, mereka belinya di Shein. Apalagi juga mungkin cuma buat foto doang di TikTok ya atau di Instagram, kan cuma paling sekali 2 kali pakai gitu. Brandnya apa aja nggak ngecek juga kan, gimana ngeceknya orang online gitu. Ini nostalgia sedikit ya. Jadi dulu waktu saya SMP juga itu punya teman-teman itu hype banget gitu sama fashion. Jadi sampai bingung kalau ditanya ngajakin ke distro gitu. Emang kenapa? Baju gua udah habis. Baju gua udah habis. Ini kok baju habis? Emang sekali pakai apa gimana gitu? Karena memang bagi mereka baju ini udah dipakai buat acara ini, baju ini udah dipakai buat acara ini, udah pernah difoto. Ya udah gitu. Udah nggak bisa dipakai lagi menurut mereka. Akhirnya beli baju lagi gitu. Beda sama saya, kemana-mana pakai baju yang sama. Ya dulu kita belum kenal Shein, kalau udah kenal mungkin ya target marketnya kita gitu ya. Apakah harus cewek? Nggak mesti juga sih. Ada juga cowok yang sekarang udah banyak kok cowok-cowok yang sadar fashion gitu ya atau fashion conscious. Apalagi fuckboy kan mungkin nggak kenal fashion ya. Oke, balik lagi ke bisnis model canvas. Udah tahu di tengah sama kanan ya. Tadi VP, sekarang customer segmentation. Nah sekarang tentang bagaimana mereka terhubung. Bagaimana value itu tersampaikan ke customer, namanya channel. Nah ini khusus masalah channel ini, Shein ini bisa dibilang gila banget ya. Dia mengkomunikasikan VP-nya ini cukup menarik. Dari beberapa sumber di internet, Shein ini cukup agresif untuk bekerja sama dengan influencer. Bahkan saya ketemu satu website yang membahas tentang bagaimana cara menjadi influencer Shein. Segila itu ya. Oh sorry, maaf, bukan influencer tapi brand ambassador malah. Syaratnya itu minimal 5.000 follower sosial media. Kemudian sign up, kemudian bisa daftar sebagai influencer. Jadi syaratnya itu minimal 5.000 follower baru bisa sign up ya. Nah kalau udah disetujui, maka teman-teman yang tadi sudah daftar akan mendapatkan badge resmi dari Shein, dan Shein akan membayar per postingan. Jadi ini kalau menurut saya ya, ini mirip dengan awal-awal TikTok affiliate. Jadi ada minimum requirement yang kalau itu sudah terpenuhi, maka teman-teman bisa ngajak follower untuk check out melalui link tertentu. Tapi kalau jadi brand ambassador Shein itu dibayarnya per postingan. Ini correct me if I'm wrong ya. Kalau TikTok ini dibayar per komisi. Sekian produk terjual, maka ya sekian persen produk ya, sekian persen komisi bisa dia dapat. Maksudnya secara konsep ini mirip gitu lah. Jadi memberdayakan influencer sosial media untuk promosi gitu ya. Kemudian sudah tersampaikan value-nya ke customer. Sekarang customer mau berinteraksi dengan Shein. Lewat apa? Nah kita geser ke bagian customer relationship. Di bagian ini customer yang sudah tertaut ya dengan value proposition-nya, maka akan melakukan engagement dengan Shein. Melalui apa? Melalui website atau aplikasi mereka. Ya ini cukup lumrah sih ngajak orang untuk transaksi di website atau di aplikasi gitu ya. Cukup lumrah. Nah sekarang kita geser lagi ke key activities. Jadi sesuai dengan value yang mereka tawarkan, maka aktivitas Shein itu umumnya banyak di riset ya, mencari tren apa yang sedang hype, dan tentunya adalah produksi gitu. Kemudian kita geser lagi ke key resources atau sumber dayanya. Nah ini akan kita bahas ya, jadi ada sisi pro dan kontranya. Sisi pro-nya itu menjangkau customer di banyak negara. Jadi Shein ini buka pabrik di negara di luar China. Seperti yang saya sebutkan di awal, ada Vietnam, India, Bangladesh gitu, dan di lokasi kecil di Eropa dan Amerika gitu. Dengan cara ini mereka lebih cepat memproduksi dan lebih dekat menjangkau pelanggan dari banyak negara. Nggak mesti satu sumber aja, dari China gitu misalnya enggak, tapi dari beberapa negara tadi. Ngomong-ngomong, Bangladesh ini juga pabrik dari Zara dan H&M juga sih. Jadi nggak main-main industri garment ya di sana, wajar kalau mungkin Shein juga ke sana gitu akhirnya. Ada key partnership juga tentunya dengan para influencer, platform media sosial seperti TikTok dan juga rekanan untuk produksi. Kemudian ada cost structure
yang cukup umum ya, biasanya biaya produksi, biaya pemasaran, operasional, shipment dan segala macam. Nah, revenue streamnya ini sepertinya cuma satu, yaitu dengan jualan produk. Jadi sepertinya revenue stream ini kuat banget ya, satu tapi kuat banget itu, yaitu margin produk. Nanti saya coba gambarkan juga atau visualisasikan juga bisnis modelnya, nanti saya share di tulisan ini atau di social media conversation ya di Instagram. Kemudian kita lanjut ke bab ketiga, yaitu tentang performa bisnis. Jadi fashion ya, dimanapun. Jadi industri yang paling gila sih demand-nya ya. Coba teman-teman cek di internet, pertumbuhan bisnis Shein ini luar biasa meskipun cuma online ya. Data dari Business of Apps ya, ini pertumbuhannya seru banget. Tahun 2020 itu GMV-nya atau Gross Merchandise Value-nya itu ada di 10 miliar dolar. Kemudian naik ke 16 miliar dolar di 2021 dan 22 miliar dolar di tahun 2022. 22 miliar dolar itu setara dengan 341 triliun. GMV-nya 341 triliun. Gila ya. Lebih tepatnya 22,7 miliar dolar. Ini nyaris mepet dengan Zara, yaitu 23 miliar dolar tahun yang sama di 2022. Zara dengan toko offline-nya, dengan branding yang dahsyat ya, dengan produk-produk yang bagus, berbanding dengan produk yang dari China yang full online gitu, omsetnya mirip. Asumsi saya, secara margin kayaknya Shein lebih lebar ya dibanding Zara. Kalau dibandingkan Amazon, Shein ini 10%-nya revenue online store Amazon. Nilainya 220 miliar dolar. Gak usah dirupiahin ya, bingung bacanya gimana ini. Tapi kalau dari Excel bacanya sih kalau nggak salah di 3.400 triliun. Ampun deh. Data lainnya yaitu pengguna. Itu tahun 2022 Shein ini ada di angka 88 juta pengguna. 17 jutanya dari US, selebihnya dari tempat lain seperti India, Brazil, Meksiko, Saudi dan sebagainya. Shein ini termasuk salah satu aplikasi e-commerce fashion yang paling banyak di-download di US. Shein ini termasuk salah satu aplikasi e-commerce fashion yang paling banyak di-download di US. Jadi kalau kategorinya e-commerce fashion, maka app yang paling banyak itu Shein. Dengan pengguna sebanyak itu ya, dan dengan jangkauan yang seluas itu, kita perlu acungi jempol. Memang Shein ini bisa bertarung melawan brand-brand besar yang cross region gitu macam ini ya. Good job ya. Oh ya, kabarnya Shein ini mau melakukan IPO dengan valuasi 66 miliar dolar di US. Ini seru banget ya. Jadi semakin menarik ya, ternyata dia mau IPO. Jadi datanya akan terbuka, kita akan bisa lihat semuanya. Yang keempat ya, ada kontroversi yang juga perlu kita bicarakan di sini. Jadi ini nggak bisa dipungkiri sih, terlepas dari betapa keren performanya, Shein ini cukup banyak hal yang dikritisi, mulai dari kualitas produk, kemudian ketenaga kerjaan, sampai isu lingkungan. Kualitas produk yang rendah ya, diklaim rendah. Kemudian beberapa konsumen juga merasa produknya kurang bagus, mungkin ringkih ya atau mudah rusak. Dan ada juga yang tidak sesuai deskripsi. Wah, kalau di Indonesia ini udah wassalam ya. Tahu sendiri ya netizen Indonesia itu gimana serunya kalau masalah beginian ya. Kemudian terkait ethics ya, ketenaga kerjaan, Shein ini beberapa kali diisukan melakukan eksploitasi tenaga kerja dengan jam kerja yang panjang dan upah yang murah. Juga dikritisi terkait rantai pasokannya yang nggak tahu dari mana sumbernya itu, jadi dinilai kurang transparan. Dan tentunya tidak lain dan tidak bukan isu plagiasi ya. Karena memang itu sepertinya yang mereka lakukan. ATM ya, amati, tiru, murahin. Sehingga tidak jarang mereka melakukan plagiasi model atau desain tertentu dari desainer atau brand kenamaan lain. Namun ya, Shein dikabarkan sudah mengklarifikasi isu-isu tersebut. Katanya mereka mendatangkan bahan dari tempat yang pekerjanya dibayar dengan layak, produksi dengan standar keamanan yang baik, dan seterusnya gitu. Mereka melakukan beberapa klarifikasi terhadap kontroversi tadi. Tapi kalau Shein ini sampai IPO, kan nanti kebongkar ya semua suppliernya dari mana aja gitu. Berapa dia bayar gaji karyawan dan sebagainya. Wah, ini makin seru sih. Dan terakhir tentunya isu lingkungan. Ya, ini bukan cuma Shein. Beberapa perusahaan fast fashion ya seperti Zara juga dikritisi untuk isu yang sama. Seperti sisa limbah, bahan baku produksi, dan penggunaan air. Serta polusi udara. Tadi udah kita bahas tentang Shein, sekarang kita masuk ke apakah Shein akan menjadi ancaman di Indonesia. Nah, bab terakhir ini kita akan bahas tentang apakah Shein akan menjadi ancaman bagi Indonesia. Mengingat dia pernah hengkang ya dari Indonesia setelah berapa tahun beroperasi.
bukan tidak mungkin dia bisa datang lagi ya dengan skema yang berbeda. Kita bercermin dari TikTok lah ya, yang awalnya ada, kemudian dilarang, terus masuk lagi ke Indonesia dengan skema yang berbeda gitu. Shein ini kalau bisa masuk ke Indonesia akan head to head dengan Shopee. Shopee ini e-commerce marketplace terbesar ya, bukan cuma di Asia, bukan cuma di Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Tapi kayaknya makin susah kalau pakai skema saat ini karena ada beberapa regulasi Indonesia yang menurut saya bagus ya. Jadi seperti ada kemarin larangan barang masuk kurang dari 100 US dollar. Tentunya ini akan mengganggu Shein mungkin ekspansi ke Indonesia. Mungkin bisa masuk dengan cara bikin pabrik ya, atau akuisisi pabrik garment di Indonesia, atau beli saham Zalora mungkin atau bikin warehouse di sini, jadi sekali impor bisa banyak. Ini terkesan saya mendukung Shein ya. Enggak. Saya nggak mendukung Shein masuk ke Indonesia ya. Maksudnya saya melihat ini juga sebagai ancaman ya, atau threat yang mungkin bisa menjadi peluang bagi kita untuk berbenah diri gitu. Brand-brand fashion Indonesia ini nggak kalah kok sebetulnya, keren-keren banget kok. Dengan perlindungan dari regulator ya, market yang bangga pakai produk fashion lokal, dan produsen atau brand yang bertanggung jawab gitu. Kayaknya ekosistem fashion kita itu baik online maupun offline bisa lebih sehat sih kayaknya ya. Menurut teman-teman gimana? Kita ngobrol yuk ya di komentar di podcast ini. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya share hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa bagikan episode ini. Sekiranya teman-teman menilai podcast ini ada benernya gitu. Kayaknya ada benernya juga nih podcast gitu. Hari ini kita ngomongin Shein ya, sebuah e-commerce fashion yang cukup populer di US. Dengan berbagai macam profilnya yang sudah kita jelaskan tadi. Juga kontroversinya, juga klarifikasinya, yang meng-counter beberapa kontroversi yang dia lakukan. Terus kita bahas tentang apakah Shein akan menjadi ancaman di Indonesia, bagaimana cara dia masuk. Pesan dari saya mungkin teman-teman, kita perlu mendorong produk lokal ya, kita harus bangga juga pakai produk lokal. Tapi kenapa ya, perasaan bangganya itu nggak sebangga pakai produk yang ada mereknya gitu ya. Ya semua butuh proses. Saya percaya ke depannya fashion Indonesia ini bisa menjadi leading industry ya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.